Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas. Ini adalah kisah tentang para penyihir yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi-nabi diutus untuk menyampaikan tentang ajaran tauhid, yaitu hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agama yang diajarkan adalah tentang agama Islam, dari Nabi Adam, Musa, Harun, dan Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan tentang agama Islam, hanya ada satu Tuhan, Allah. Baiklah, ini adalah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Mereka berdua ditantang untuk adu kesaktian dengan penyihir Fir'aun. Berikut kisahnya dari Al-Quran surat Thaha. Saya akan membacakan terjemahannya mulai dari ayat 63. Bismillah. Mereka para penyihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah penyihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Dia Musa berkata, silahkan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, menang. Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka, dan tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. Lalu para penyihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Mereka para penyihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Demikianlah terjemahan surat Al-Quran Thaha dari ayat 63 sampai ayat 73. Ini adalah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun yang dihadapkan pada para penyihir, dan akhirnya para penyihir itu kalah dan menyaksikan kehebatan mukjizat Allah melalui Nabi Musa, sehingga mereka beriman kepada Allah, menjadi seorang muslim sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Sesungguhnya tukang sihir dari Fir'aun telah kalah adu kesaktian, karena ketika mereka menyulap atau menyihir tongkat mereka menjadi ular-ular, maka Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan menjadi ular besar yang menelan ular-ular dari tongkat ular sihir tersebut, sehingga kalahlah tukang sihir tersebut dan terlihat nyata mukjizat dari Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu tukang sihir bertaubat dari sihirnya dan beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Walaupun Fir'aun mengancam akan menyalib dan membunuh mereka, tukang sihir itu bertaubat dan beriman menjadi muslim, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tukang sihir Fir'aun pun ditangkap lalu dihukum mati dengan disalib di atas pokok-pokok kurma. Setelah
merasakan siksaan dari Firaun, tangan kaki mereka dipotong secara bersilangan karena mereka menolak perintah dari Firaun dan tetap beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dan Tuhannya Nabi Harun alaihissalam. Mereka tetap sebagai muslim beriman kepada Allah walaupun mereka harus dihukum mati dan disalib.